Carlos Augusto dan Davide Fratesi diprediksi starter saat Inter hadapi AS Roma. Marco Arnautovic diperkirakan akan menjadi starter mendampingi Lautaro Martinez saat Inter menjamu Roma pada hari Minggu, dengan Carlos Augusto dan Davide Fratesi juga akan masuk dalam susunan pemain utama. Laga ini sejatinya dijadwalkan berlangsung hari ini, namun terpaksa ditunda karena hari berkabung nasional terkait pemakaman Paus Fransiskus. Pertandingan kini dijadwalkan kick-off pada Minggu pukul 20 waktu Indonesia Barat di Stadion San Siro. Pelatih Simone Inzaghi harus melakukan beberapa perubahan dalam susunan pemain. Henrikh Mkhitaryan dan Alessandro Bastoni absen akibat skorsing, sementara Marcus Thuram, Denzel Dumfries, dan Piotr Zielinski mengalami cedera. Dumfries dan Zielinski kemungkinan masih bisa mengisi bangku cadangan. Thuram sendiri diharapkan dapat kembali memperkuat Inter untuk laga leg pertama semifinal Liga Champions melawan Barcelona pada 30 April mendatang. Untuk mengatasi absensi tersebut, Carlos Augusto akan memperkuat lini belakang sebagai bagian dari 3 bek, sementara Fratesi mendapat kesempatan langka untuk menjadi starter di lini tengah Serie A musim ini. Arnautovic yang kini telah pulih dari cedera akan berduet dengan Lautaro Martinez di lini serang. Keputusan ini diambil setelah Tucu Korea tampil mengecewakan saat melawan Bologna akhir pekan lalu, serta Mehdi Taremi yang gagal memberikan kontribusi dalam kekalahan 0-3 dari Milan di semifinal Coppa Italia. Kepercayaan diri Mkhitaryan, kami ingin mencoba mencapai final. Gelandang Inter, Henrikh Mkhitaryan, memprediksi 2 laga sulit melawan Barcelona di semifinal Liga Champions. Pemain berusia 36 tahun itu berbicara kepada The UCL Show seperti dikutip Kinder News, menegaskan tekad Inter untuk menembus partai puncak. Inter akan menghadapi Barcelona setelah menyingkirkan Bayern Munich di perempat final lewat 2 leg. Sementara itu, Blaugrana juga mengatasi wakil Jerman lainnya, Borussia Dortmund, untuk melaju ke semifinal. Kedua klub tampil impresif sepanjang musim ini di Liga Champions, menjadikan duel ini sebagai salah satu pertemuan bergengsi di Eropa. Mkhitaryan menilai pertandingan melawan Barcelona tidak akan mudah. Akan ada 2 laga berat, karena Barcelona adalah tim muda dan berbakat, namun mereka juga memiliki beberapa pemain berpengalaman, ujarnya. Ia menambahkan, ini akan menjadi laga yang sangat menarik, karena semifinal dan final selalu menjadi pertandingan yang indah untuk dimainkan maupun ditonton. Mkhitaryan berharap Inter bisa tampil maksimal di kedua leg. Kami ingin memainkan 2 pertandingan hebat, baik di leg pertama maupun kedua, lanjut mantan gelandang Manchester United dan Arsenal tersebut. Menutup komentarnya, Mkhitaryan menegaskan ambisi timnya, kami ingin mencoba mencapai final. Dua pemain inti Inter Milan diskorsing, Inzaghi dipaksa rombak susunan pemain duel AS Roma di Serie A. Duel melawan AS Roma di Serie A bab penentu Scudetto bagi Inter Milan, Simone Inzaghi dipaksa rombak line up karena 2 pemain inti diskorsing. Duel Inter Milan versus AS Roma di Liga Italia dijadwalkan pada Minggu, 27 April 2025, pukul 20 waktu Indonesia Barat. Simone Inzaghi terpaksa melakukan perubahan susunan pemain Inter Milan karena Henrikh Mkhitaryan dan Alessandro Bastoni sama-sama akan absen. Pasalnya, kedua pemain tersebut terkena sanksi larangan bertanding saat Inter Milan menghadapi AS Roma. Dengan mempertimbangkan hal itu, Carlos Augusto akan memperkuat 3 bek. Sementara Fratesi akan mendapatkan kesempatan langka untuk bermain sebagai starter di lini tengah Serie A. Arnautovic kini cukup fit untuk bermain sebagai starter bersama Lautaro Martinez. Sebab Tucu Korea tampil sangat mengecewakan saat melawan Bologna akhir pekan lalu. Kondisi serupa juga berlaku bagi Mehdi Taremi yang gagal memberikan pengaruh dalam kekalahan 3-0 di semifinal Coppa Italia. Saat ini Inter Milan kini memiliki poin yang sama dengan Napoli di klasemen Serie A. Mereka menghadapi tugas yang sangat melelahkan untuk mencoba mengalahkan Partenopei dalam perebutan gelar. Setelah tersingkir dari Coppa Italia, Inter Milan tidak dapat lagi memenangkan treble Eropa dan menghadapi prospek musim tanpa trofi. Yang lebih signifikan daripada dampak dari 2 kekalahan ini dalam hal klasemen Liga adalah pukulan psikologis yang mereka berikan kepada Inter Milan. Saat ini, ada perasaan kuat bahwa momentum itu merugikan Inter Milan. Dan itu bisa jadi sulit untuk dibalikan. Jika Inter tidak sepenuhnya membalikan performa dari 2 pertandingan terakhir, kerja keras selama berbulan-bulan bisa jadi sia-sia. Namun, bukan begitu cara Simone Inzaghi ingin para pemainnya menghadapi berbagai hal. Inter telah membuktikan bahwa mereka dapat bangkit pada pertandingan-pertandingan besar. Ketertarikan Barcelona terhadap tak memudar, Inter pantau situasi. Inter terus memantau pasar bek tengah untuk memperkuat skuad asuhan Simone Inzaghi musim depan. Salah satu nama yang kembali muncul adalah Jonathan Tah, bek Bayer Leverkusen yang akan berstatus bebas transfer pada Juni mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, awalnya Tah disebut-sebut akan bergabung dengan Barcelona, namun dalam beberapa pekan terakhir, jalur menuju klub Katalan tersebut tampaknya mulai meredup.
Inter disebut telah mengumpulkan informasi mengenai Tah dan selalu menghargai kualitas sang pemain. Namun, saat ini, manajemen Inter tidak berniat mempercepat langkah untuk merekrut bek Jerman tersebut. Ada kemungkinan Tah justru akan melanjutkan karirnya di Premier League. Inter kini mengarahkan perhatian ke opsi lain, sesuai dengan arahan kepemilikan baru klub yang lebih menyukai pemain dengan usia yang lebih muda dan karir yang masih panjang. Dalam beberapa minggu terakhir, Inter juga menjalin komunikasi dengan Alejandro Chamano, agen yang mewakili Lautaro Martinez dan juga Mario Gila. Klub menaruh minat pada bek Lazio tersebut, meskipun hubungan yang rumit dengan Presiden Claudio Lotito bisa menghambat kesepakatan, selain faktor biaya transfer yang tinggi. Selain Gila, Inter juga mempertimbangkan nama Sam Beukema dan John Lucumi dari Bologna. Kedua pemain tersebut menarik perhatian, apalagi Inter juga memiliki urusan lain dengan Bologna terkait masa depan Giovanni Fabian. Meskipun saat ini Beukema dan Lucumi dinilai berada satu tingkat di bawah Tah dari segi kualitas, Inter mempertimbangkan banyak aspek lain dalam perencanaan jangka panjang skuad mereka. Pendekatan klub tetap komprehensif, menggabungkan faktor teknis, finansial, dan strategi masa depan. Tiga prioritas utama Inter untuk musim panas 2025, penyerang, bek sayap, dan bek tengah. Inter dikabarkan telah menetapkan prioritas utama untuk bursa transfer musim panas 2025, yakni mendatangkan seorang penyerang tengah, seorang wingback kanan, dan satu bek tengah. Meski baru saja tersingkir dari Coppa Italia, Nerazzurri masih berpeluang merebut gelar Serie A dan Liga Champions musim ini. Di tengah persaingan yang ketat, para direktur klub bersama Presiden BP Marotta sudah mulai merancang strategi untuk memperkuat skuad di musim mendatang. Menurut laporan Calcio Mercato, pelatih Simone Inzaghi dan jajaran manajemen telah mengidentifikasi area yang perlu ditingkatkan. Tiga prioritas utama Inter untuk musim panas 2025. Inter akan berupaya merekrut satu penyerang tengah, satu wingback kanan, dan satu bek tengah. Jika Mehdi Taremi meninggalkan klub, maka Nerazzurri akan mencari dua penyerang sekaligus. Taremi, yang bergabung secara gratis dari Porto pada musim panas lalu, hanya mencetak 3 gol dalam 37 penampilan di semua kompetisi. Meski demikian, laporan menyebutkan bahwa pemain asal Iran itu tidak berencana hengkang karena masih memiliki kontrak hingga 2027 dengan nilai 3,5 juta euro per tahun. Namun, Inter terbuka untuk menerima tawaran dan siap menggantikannya bila ada peluang. Untuk posisi wingback kanan, bintang Olympique Marseille, Luis Enrique, menjadi target utama. Kabarnya, sang pemain sudah mencapai kesepakatan personal dengan Inter. Namun, proses negosiasi dengan Marseille masih berlangsung, karena Inter enggan membayar harga 30 juta euro yang diminta klub Prancis tersebut. Satu bek tengah adalah pemain yang dibutuhkan bisa memerankan peran bek tengah di tiga pemain bertahan, pengganti jangka panjang untuk Francesco Acerbi dan Stefan de Vrij. Malam mulai turun di kota Milan dan cahaya sorot Giuseppe Meazza kembali memanggil. Inter Milan, yang baru saja mengalami malam kelam, kini bersiap menghadapi tantangan berikutnya. Di hadapan mereka, berdiri AS Roma yang datang membawa asa dan tekad membara. Mimpi treble yang sempat melambung tinggi kini hanya tinggal puing-puing bagi Inter. Kekalahan telak 0-3 dari AC Milan di Coppa Italia seakan mencabik semangat pasukan Simone Inzaghi. Kini, hanya Serie A dan Liga Champions yang tersisa untuk mereka perjuangkan. Dengan luka yang masih menganga, Inter harus segera bangkit. Waktu dan energi mereka kini diperebutkan dua medan berat, persaingan ketat di Serie A dan ancaman Barcelona di Eropa. Di tengah semua itu, laga melawan Roma menjadi titik krusial yang bisa menentukan segalanya. Giuseppe Meazza seolah tak pernah kehilangan magisnya bagi Inter. Stadion ini menjadi benteng kokoh yang menghidupkan kembali asa di tengah badai yang menerpa. Meski tanpa kemenangan dalam 3 laga terakhir, Inter tetap menjaga harga diri di rumah sendiri. Dalam 13 laga kandang terakhir di Serie A, mereka belum sekalipun tersentuh kekalahan. 6 tamu terakhir bahkan selalu pulang dengan tangan hampa dari Meazza. Malam melawan Roma pun diharapkan menjadi babak baru untuk kembali ke jalur kemenangan. Namun, lawan yang datang malam ini bukan sembarang tim. Claudio Ranieri membawa Roma dengan rekor 17 laga beruntun tanpa kekalahan di Serie A. Kemenangan tipis atas Verona pekan lalu menunjukkan mental baja Giallorossi. Mereka pun percaya diri membawa rekor tandang mengesankan ke kota Milan dalam perjuangan untuk zona Eropa. Sejak pertengahan Desember, Roma belum pernah kalah di laga tandang. 5 kemenangan dan 3 hasil imbang menjadi bukti ketangguhan tim ibu kota. Nerazzurri punya bekal manis dari pertemuan terakhir melawan Roma. Gol tunggal Lautaro Martinez di Olimpico membawa mereka menang dan memperpanjang dominasi atas Giallorossi. 4 kemenangan beruntun atas Roma menjadi keunggulan psikologis yang patut diperhitungkan. Namun, dalam sepak bola, masa lalu tak selalu menjadi jaminan masa depan. Dengan tekanan besar di kedua kubu, pertandingan ini menjanjikan drama sejak menit pertama. Sebab,
Satu kekalahan saja bisa mengubah musim menjadi tragedi.